hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya Allahu an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Lurah Jembatan Besi, Bapak Arif Budiman, pagi Pak. Ibu Kasih Kesra, Ibu Nila Hermelia, Ibu. Bapak Ibu ASN Kelurahan Jembatan Besi, Kasatgas Pol PP Kelurahan Jembatan Besi, Babin Kamtibmas Kelurahan Jembatan Besi, Babinsa Kelurahan Jembatan Besi, Ibu Ketua PKK dan Ibu Ketua TP PKK dan rekan-rekan Ibu-ibu PKK Kelurahan Jembatan Besi, Ketua RW 01 sampai dengan RW 10 Kelurahan Jembatan Besi dan yang mewakilkan 10 LNK RW 01 sampai dengan RW 10 Kelurahan Jembatan Besi, FKDM Kelurahan Jembatan Besi, Ketua RT Kelurahan Jembatan Besi, PPSU Kelurahan Jembatan Besi, dan PJLP Kelurahan Jembatan Besi serta Ibu Bapak hadirin sekalian. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan dalam urusan agama dan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara halal bihalal keluarga besar Kelurahan Jembatan Besi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, selaku MC yang akan memandu acara halal bihalal hari ini, tanggal 17 April 2025 bersama keluarga besar Kelurahan Jembatan Besi dengan tema indahnya kebersamaan menjalin silaturahmi untuk meningkatkan sinergi. Hadirin yang berbahagia, agar acara hari ini membawa keberkahan dalam pelaksanaannya, untuk memulai acara pada hari ini, mari kita awali dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke acara ya Pak. Acara pertama adalah sambutan dari Bapak Lurah kita, Bapak Muhammad Arif Budiman. Selaku Bapak Lurah Jembatan Besi, kepada beliau dipersilakan. Rahim, saya dulu Pak ya. Saya minta kalau sini ada Pak Ustaz, ada Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Jufri, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati rekan-rekan saya dari Babinsa, Pol PP, dan seluruh ASN Kelurahan Jembatan Besi. Yang saya hormati segenap ketua dan anggota PKK Kelurahan Jembatan Besi. Yang saya hormati para ketua RW dari RW 01 sampai dengan RW 010 Kelurahan Jembatan Besi. Yang saya hormati ketua LMK beserta anggota. Yang saya hormati ketua FKDM beserta anggota. Yang saya hormati para ketua RT yang ada di Kelurahan Jembatan Besi. Yang saya hormati ibu-ibu PKK dan ibu-ibu RT ya yang ada di Kelurahan Jembatan Besi, serta seluruh anggota PPSU Kelurahan Jembatan Besi. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan saat ini, detik ini, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, serta diberikan nikmat yang tidak terhingga, nikmat iman dan nikmat lainnya yang sampai pagi hari masih kita.
Bapak, Ibu, hadirin hadir sekalian yang berbahagia. Kita telah menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan sebulan penuh. Mudah-mudahan ibadah yang kita lalui di bulan Ramadan dan dilanjutkan dengan Syawal, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima semua amal ibadah kita. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi pada pagi hari ini kita melaksanakan silaturahmi. Alhamdulillah. Yang namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa. Jadi selama kita bergaul, kemungkinan, ya kan, apalagi saya selaku pimpinan di wilayah Kelurahan Jembatan Besi, mungkin banyak berbuat salah dan dosa, banyak kekurangan, ya kan, banyak kekurangan yang belum bisa memberikan yang terbaik buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oleh sebab itu di bulan Syawal ini ya kita saling bersilaturahmi untuk saling bermaaf-maafan, ya. Terus selama ini di dalam pergaulan ya kita hanya ingin memberikan yang terbaik buat Kelurahan Jembatan Besi. Bapak RT, Bapak RW, LMK semuanya adalah garda terdepan saya. Tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak ada gunanya saya tuh. Ya. Ya. Alhamdulillah berkat selama ini kerjasama yang telah kita lakukan, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Saya berharap kerjasama ini terus kita jalin, kita tingkatkan, kita sama-sama diberikan amanah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Jadi sama-sama kita bekerja, sama-sama bekerja, nggak usah gimana ya, saling merasa penting, merasa dipentingkan, nggak usah. Kita sama-sama. Saya selama ini dengan bapak-bapak, para ketua RT dan RW, LMK, bahkan dengan yang lain itu nggak ada jarak. Karena saya bilang tadi, saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dibantu dan didukung. Apa artinya saya? Ini kan nggak bisa. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama yang selama ini kita lakukan bisa terus berjalan. Intinya bagaimana kita berbuat karena kita diberikan amanah, berbuatlah untuk warga masyarakat supaya warga masyarakat kita merasa senang dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita layani. Ya, karena semua ini adalah amanah yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya, jadi saya berharap kita bersinergi nih, terus lakukan bagaimana yang terbaik buat warga masyarakat. Ada masalah, ada apa, mari kita pecahkan bersama. Jangan dipendam, jangan disimpan. Ya kan? Namanya kita bekerja sama. Bagaimana kita pecahkan secara bersama-sama. Yang penting semua kita lakukan dengan hati ikhlas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi nggak usah sungkan-sungkan sama saya. Dimanapun saya, ya silakan. Saya nggak pernah melakukan jarak. Wah, mentang-mentang lurah nih, ya kan? Di mana kita ketemu, di mana kita ngobrol, di mana kita itu silakan, nggak ada masalah bagi saya. Ya. Yang penting kita akan simak dan dengarkan ceramah agama dan yang kita muliakan Bapak Al-Ustadz M. Jufri atau Abi Jufri. Kepada yang kita muliakan Mbak Abi Jufri, dipersilakan Bapak, mohon dilanjutkan nanti dengan doa penutup. Silakan Bapak. Izin duduk Pak, sama-sama duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati, wabil khusus para alimil ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, Bapak Lurah, Bapak Babinsa, Bapak-bapak RW, Bapak-bapak RT, dan ibu-ibu PKK, dan para ASN, dan juga barangkali ketidaktahuan saya untuk tidak menyebutkan semuanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Alhamdulillah, atas izin rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh dengan keakraban dan kedamaian, dan wadah keluarga besar Jembatan Besi. Tentunya harapan dan doa kita bersama, semoga berkumpulnya kita di tempat ini senantiasa membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula salawat beserta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku pengikutnya, senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik dunia maupun sampai hari kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul dalam acara halal bihalal. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan halal bihalal ini hanya ada di Indonesia, tetapi belakangan ini banyak diikuti oleh negara-negara lain tetangga-tetangga kita. Berdasarkan sejarah bahwa halal bihalal ini tercetus oleh Bapak Presiden proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, atau tersebut dengan Bung Karno. Tepatnya tahun 1948 setelah kemerdekaan. Kenapa kok Bung Karno gitu sampai mengadakan acara halal bihalal? Pada mulanya beliau bingung untuk menamakan acara seperti ini, sampai beliau minta pendapat advis kepada seorang tokoh ulama yang bernama Kiai Haji Ahmad Abdul Wahab Hasbullah. Tujuannya Bung Karno itu pada saat itu merasa setelah ketika musuh ada, kita bersahabat dan berkawan. Tapi ketika musuh itu sudah balik, sudah tidak ada, justru yang ada cakar-cakaran. Maka pada saat itu Bung Karno berinisiatif untuk mempersatukan dan mengumpulkan para elit pemerintahan pada saat itu untuk saling melepaskan kesalahan dan memaafkan. Dan beliau minta pendapat kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Akhirnya bertemulah dengan istilah, karena Bung Karno itu sangat senang sekali dengan istilah-istilah yang baru yang belum pernah didengar oleh orang lain. Maka tercetuslah kata halal bihalal. Halal boleh, bihalal dengan boleh. Jadi cakar-cakaran tidak boleh, haram gitu. Musuh-musuhan haram,
perdebatan haram gitu. Yang ada adalah persatuan dan perdamaian. Maka halal bihalal itu artinya adalah intinya silaturahim. Bisa saja halal bihalal itu casingnya gitu, tapi tidak semua casing itu tidak baik gitu. Selama ini kan kita tahu kalau yang namanya casing dalamnya pasti nggak baik. Tapi halal bihalal itu memiliki casing tapi dalamnya sangat luar biasa. Dalamnya silaturahim. Ya. Sama kayak lebaran kemarin barangkali ya, kita terkenal dengan kata casing ya. Kita lihat kaleng kongwan isinya, nah itu casing. Ada lagi gitu, ketika bapak-bapak bertanya kepada istri di rumah, Bu, saya mau ngopi, mana gulanya? Itu ditoples garam. Kata bapak, kok gula taruh di toples garam? Ya kayak bapak aja, di HP bapak juga gitu, namanya laki-laki suaranya perempuan. Ada yang gitu? Nah itu mah cerita aja. Jadi tidak semua casing itu tidak baik gitu. Sama seperti halnya hari kita masuk tangan tak belum takut gitu. Kenapa kok ada orang yang seperti itu gitu? Ada orang yang banyak bersedekah tapi dia meskipun dia nggak sholat, dia meskipun dia nggak puasa, dia rajin bersedekah. Anggapannya apa? Karena surat Al-Munafikun ayat 10 nanti buka di rumah. Itu Allah jelaskan, berinfaklah dengan harta yang kuberikan kepada engkau, kata Allah, sebelum datangnya kematian di antara salah seorang di antara kamu, dan mereka berkata, sekiranya engkau bisa tangguhkan kematianku, kata Allah. Mereka tuh minta kepada Allah, fa'asaddaqah, aku akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi anggapannya hanya bersedekah bisa masuk surga. Jadi satu paket Pak, gitu. Sholat, puasa, jangan pelit, nah itu takwa, nah, itu. Satu paket jadi. Jadi kalau sholat aja gitu, tapi nggak puasa ya belum takwa gitu. Sholat ya puasa ya sodakoh, nah, itu satu paket takwa. Kalau sudah takwa Allah terima, kalau Allah sudah terima maka Allah masukkan ke dalam surga. Paham ya Pak? Paham sampai sini Bu? Ah itu dia. Ustadz kok ngomongnya sedekah, ini kan nilai takwa. Sebab ada 3 nilai takwa yang mengarah kepada halal bihalal. Apa gitu? Jadi intinya Pak, sedekah itu merupakan energi perputaran semesta. Kalau saya ngomong semesta, yaitu Allah, gitu. Ketentuan Allah. Jadi kalau kita seperti sampai saat ini nih, Bapak Ibu, ada udara yang masuk, ada udara yang keluar. Ada yang diterima, ada yang keluar, ada yang dikasih gitu. Jadi jangan kita cuma terima doang tapi nggak ngasih gitu. Makanya makna hakikatnya terima kasih, ada yang kita terima, harus ada yang kita kasih. Supaya apa? Perputaran semesta itu akan selalu berulang. Sering kita kalau ngomong hidup ini bagaikan roda yang berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, betul nggak? Tapi ngomongnya doang gitu ya. Pas kalau kita berada di bawah, kita nggak sadar gitu. Gimana caranya supaya kita ketika berada di bawah bisa naik lagi ke atas? Nah itulah maknanya ketika posisi kita berada di bawah, maknanya kata Allah berada dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan repot, dalam keadaan miskin, tidak mampu, tetap suruh sedekah. Oh kenapa? Karena memang sedekah itu bukan hanya miliknya orang yang berharta, bukan miliknya orang yang mampu, bukan saja miliknya orang-orang kaya, tapi orang yang miskin, orang yang kerepotan, orang yang benar-benar paham tentang sedekah itu milik semua. Apa maksudnya? Kok dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin pun kita harus tetap bersedekah supaya sedekah itu menjadi energi perputaran semesta, mendorong kita yang tadi di bawah roda itu pindah ke atas. Sama halnya udara, ada yang masuk, ada yang keluar.
Itu barulah sinergi namanya. Coba lihat kalau seandainya udara kita terima aja kita tampung di perut, nggak ada yang kita keluarin, gimana jadinya? Kembung perut. Hakikatnya bagaimana? Harta kita juga, rezeki kita juga kalau kita hanya nerima nggak ada yang kita keluarin, itu akan jadi penyakit, bisa jadi musibah. Makanya pantas Pak kalau orang sodako itu godaannya lebih besar daripada orang-orang ibadah lainnya. Kalau sholat setannya satu, haji, umroh itu setannya satu, puasa satu. Tapi kalau orang yang mau sodako 70 setannya. Dan mana dalilnya Ustaz bisa aja? Nabi bilang, as-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minassu. Sodako itu mampu menutup 70 pintu kejahatan. Satu kejahatan, satu setan. Makanya kita sering gitu, kalau mau bersodako, mau pengen ngasih sedekah 100.000, berubah jadi 50.000. 50.000 berubah jadi 10.000 gitu. Pas ngeliat kotak amal berubah lagi jadi 5.000 gitu. Ya kan? Kadang-kadang begitu kan. Ada yang begitu. Insya Allah di sini mah kagak ada. Amin, amin. Amin. Nggak ada sedikit. Amin. Amin. Itu gitu. Ini berbicara kita saja Pak ya. Kita nggak mau usah ngomongin orang kita semuanya. Jadi yang pelit itu kita. Jadi judulnya berhentilah jadi orang pelit. Amin. Berhenti jadi orang pelit. Karena kita harus memahami hukum semesta. Dan orang semakin Pak, semakin pelit itu semakin menggenggam gitu. Semakin memegangnya kencang gitu. Makanya kalau kita dalam kehidupan sehari bilang ada bahasa orang itu mengepel. Ngepel. Pelit. Orang yang merasa memiliki, orang yang tidak mau mengeluarkan itu namanya orang yang menggenggam Pak. Kencang menggenggam. Semakin kencang dia menggenggam, merasa memiliki, semakin dia merasa memiliki, semakin pelit. Astagfirullah. Semakin merasa kehilangan. Betul nggak? Orang yang merasa kehilangan itu orang yang sempit, orang yang merasa memiliki. Padahal hukum semesta apa mengatur? Allah akan mengatur. Pada akhirnya yang kita genggam, yang kita pegang sekuat apapun akan terlepas. Dan dalam hidup ini yang paling endah itu melepaskan, betul nggak? Betul nggak? Betul. Apa kayak itu melepasin apa kayak gitu? Kalau di WC itu paling enak kalau melepaskan. Itu kan gambaran gitu. Satu contoh yang melepaskan enak. Semakin menggenggam, pada akhirnya pun Allah itu akan berlaku hukum semesta terlepas dengan sendirinya. Tinggal pilih Bapak Ibu mau melepas sendiri apa mau dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo? Bu? Paham nih? Enggak serpian kan? Halo? Pak? Betul gak Kak? Iya, orang pelit itu gampang marah. Mana buktinya? Siapa yang tahu? Ya buktinya kalau ditagih utang marahan gitu. Iya enggak? Betul gak Kak? Minjemnya enak, bayarannya ogah gitu. Marahan yang ditagih daripada yang nagih. Betul gak Kak? Nah itu dia. Astagfirullahaladzim. Adalah orangnya. Ini mau bicara kita saja. Jadi pengaruh sifat pelit tadi Pak, itu menimbulkan sifat ego kita. Kita maunya marah saja. Ya kalau kita nggak bisa menahan amarah, ini sulit. Ya sulit. Apalagi yang ketiga, ini kunci daripada segala kunci Pak, nilai takwa. Wal afina 'anil nas, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini pandai memaafkan kesalahan orang lain. Jadi tiga-tiganya ini intinya apa? Melepaskan gitu. Punya rezeki, melepaskan yang melekat gitu. Jangan pelit, jangan ngepel gitu. Punya ego, dilepas gitu ya. Menahan amarah, ditahan meskipun bisa menumpahkan amarahnya. Dan yang ketiga memaafkan kesalahan lain itu mampu melepaskan daripada pengakuan dirinya gitu. Dia yang merasa bersalah. Nggak selalu kita harus minta maaf, memaafkan orang lain. Lebih bagus, lebih utama kita memaafkan terlebih
Nah ini paling sulit Pak memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini satu kuncinya. Kalau kita bisa mendapatkan sinergi di dalam kehidupan kita, ini poin yang ketiga. Harus cepat-cepatlah kita bisa amalkan gitu. Kalau ini sifat yang ketiga nggak bisa, bahaya. Sebab memang jarang orang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Karena memang memaafkan kesalahan orang lain itu memiliki 4 stadium. Kenapa orang itu nggak memaafkan orang lain? Satu, penyakitnya apa? Iri. Bisa jadi dia nggak memaafkan kesalahan orang lain karena iri. Nah, ini stadium 1 Pak. Kalau udah iri naik tuh ke stadium 2 apa? Benci. Udah iri, benci. Naik lagi yang ketiga, dengki. Stadium 3 nih Pak. Dengki. Senang lihat orang susah, susah melihat orang senang gitu. Nah itu kan. Dan yang keempat, dendam. Ini lebih berbahaya lagi Pak kalau sifat dendam. Kenapa? Sifat dendam itu sama aja kita tiap hari makan racun tapi ngarepin orang lain yang mati. Nah itu dendam itu. Padahal pada hakikatnya Pak, kalau kita memiliki sifat-sifat stadium 1 sampai 4 ini, yang mati ya itu duluan itu. Bukan nyumpahin Pak, terus terang aja. Sebab apa? Menggerogoti jiwa. Jiwanya penyakitan ya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, alangkah bahagianya jika 3 poin ini bisa kita wujudkan. 1, jangan pelit, ya. Yang kedua, membuang ego kita. Membuang ego itu apa? Ya sesuai apa yang dikatakan Pak Lurah tadi. Jangan merasa yang capek gitu. Jangan merasa yang kerja. Jangan merasa yang pinter gitu. Jangan merasa yang ngatur gitu. Jangan merasa segala-galanya yang paling wah gitu. Ah, ini dibutuhkan kesadaran bahwa segala sesuatunya Allah berikan kodrat sesuai dengan kemampuannya. Kalau sifat egonya bisa dihilangkan, maka di dalam kehidupan kita akan selalu bersinergi. Termasuk yang hadir pada hari ini. Amin ya Allah. Saya yakin, karena semuanya itu atas kehendak Allah dan takdir Allah. Yang hadir pada hari ini vibrasinya sama, energinya sama, gravitasinya sama. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Lurah ini akan terwujud gitu. Ya, nah oleh karena itu makna halal bihalal itu dalamnya silaturahim. Silaturahim itu saling memaafkan, saling membagi kasih sayang, memaafkan satu sama lain. Nah, itu hubungannya tadi membuang ego. Kalau kita sudah mampu membuang ego dalam diri kita, merasa yang paling ini, yang merasa yang paling ini, kita akan mampu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita punya kawan kerja itu kerjanya kurang, merasa yang lebih banyak dia memaklumi itulah memaafkan kelemahan kawannya, memaklumi kekurangan temannya. Nah, itu termasuk memaafkan kesalahan diri. Jadi saling melengkapi. Makna memaafkan kesalahan orang lain itu saling melengkapi. Punya kawan kerja kekurangannya ada, kita punya kelebihan. Apa salahnya kita yang punya lebih banyak bekerja daripadanya? Dan kita harus bisa memaklumi dan memaafkan daripada kekurangan orang lain. Paham ya Pak ya? Bu? Nah itu. Jadi pertemuan pada pagi hari ini, casingnya halal lebih halal, tetapi isinya adalah silaturahim. Mudah-mudahan 3 poin ini, 3 poin takwa, apa yang kita cita-citakan. Nah tadi kalau diingat itu. Jadi kita sholat juga, sodako juga, baru dapat takwa. Kita sholat juga, puasa juga, sodako juga, dapat takwa. Kalau sudah takwa pasti Allah kasih pahala dan surga. Nah itu intinya. Yang kedua, kita harus mampu membuang ego di dalam diri kita. Kita merasakan bahwa segala sesuatunya ini adalah kebersamaan. Tidak adalah kebersamaan kalau satu sama lain mengakui kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Nah itulah, oleh karena itu apa yang saya sampaikan meskipun sedikit dan sekelumit ini, mudah-mudahan menjadi rumusan di dalam kehidupan kita, di dalam membentuk dan mewujudkan kesinergian di dalam bekerja.
Mudah-mudahan keluarga besar warga Jembatan ini Basri ini bertambah makmur, bertambah sehat lahir batinnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita mudah-mudahan daripada kegiatan halal bihalal kita. Kita harus mampu gitu ya, menjalankan sedikit demi sedikit gitu ya. Meskipun kita tidak mampu berubah 100%, 180 derajat, tapi kita harus mampu sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk hidayah kepada kita. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kelancaran apa yang menjadi maksud dan hajat kita. Ala hadhihi niyatu ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa khususan ila hajati wa hajatina ببركة وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حتى يوفي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدك على الدرجات وتبلغنا باقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما. اللهم يا قاضي الحق، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة سورة الفاتحة وبنور الفاتحة وما أنزلت بصراط الفاتحة افتح لنا يا الله أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير وافتح لنا أبواب البركة وافتح لنا أبواب الصحة والعافية وافتح لنا أبواب الرزق الواسعة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, gimana ada bahasa video? Oh, ada ya. Terus Ibu.
pada hari ini kami semua kumpul, kami semua bersaksi. Ya Allah, kabarkanlah kebaikan pada kami semua nantinya di akhirat. Jadikanlah pertemuan dan silaturahmi ini dalam rangka halal bihalal. Ya Allah, kami keluarga besar dari masyarakat Kelurahan Jembatan Besi, baik pengurus maupun stakeholder, bersaksi kepadamu pada hari ini ya Allah, atas pertemuan dan perjumpaan, bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan. Aku percaya padamu ya Allah. Mudah-mudahan kami semua dapat satu sama lain bersaksi atas pertemuan ini. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Arif Budiman SKP selaku Kepala Kelurahan Jembatan Besi yang telah menginisiasi gelar kegiatan keagamaan silaturahmi halal bihalal Kelurahan Jembatan Besi dalam tema indahnya kebersamaan, menjalin silaturahmi untuk meningkatkan sinergi dan tidak apakah dalam rangka kegiatan agama ini pihak pemerintahan Kelurahan Jembatan Besi dalam hal ini untuk tiap tahunnya selalu menggelar dan akan menggelar kegiatan yang baru saja dilaksanakan seperti ini? Seperti apa sih, Pak? Acara ini akan kita laksanakan setiap tahunnya, mengingat halal bihalal sebagai ajang silaturahmi, di mana kita saling mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan sinergitas antara ASN, RT, RW, LNK, FKDM, dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Jembatan Besi. Kegiatan ini sangat bagus karena ya bertujuan tadi saling memaafkan setelah selama setahun kita bergaul. Kemungkinan dalam pergaulan ada kesalahan, ada salah kata, salah perbuatan hilaf, untuk melepaskan itu ya kita harus saling memaaf-maafkan. Itu sangat penting sekali. Apa yang didapat sih dari momen yang baru saja diadakan kegiatan keagamaan dalam rangka silaturahmi halal bihalal ini sebagai pengurus wilayah? Momen apa yang didapat? Yang pertama mungkin adalah
momen silaturahmi. Ya, saya sebagai pengurus RW di Jembatan Besi ini cukup apresiasi kepada Bapak Haji Arif Budiman ini selaku pemerintah Kelurahan Jembatan Besi, yang mana dalam hal ini beliau selalu aktif melakukan kegiatan-kegiatan positif. Selanjutnya termasuk buka bersama juga sudah dilakukan. Nah, ini adalah acara momen yang paling acara dan momen yang paling penting adalah acara halal bihalal, dan ini sangat kami tidak duga kan. Pengurus kepala kelurahan sebelumnya itu saya rasa belum pernah ada ya melakukan halal bihalal ini. Itulah apresiasi dari kami. Mungkin dari Pak RW 10 ada tambahan. Keluarga yang berat. Mulai tambahan saya juga memang ada satu hal-hal yang memang tidak harus dilakukan secara kebersamaan yang harus kita samakan. Inilah yang perlu bersama. Sebagai LMK dari Kelurahan Jembatan Besi, dengan adanya digelar acara kegiatan keagamaan silaturahmi halal bihalal ini, tanggapannya seperti apa sebagai LMK? Saya mungkin mewakili dari LMK Kelurahan Jembatan Besi mengapresiasi kegiatan rutinitas yang dilakukan Bapak Lurah Jembatan Besi terkait pelaksanaan halal bihalal tahun 2025 atau 1440 Hijriah. Di sini adalah momen di mana kita seluruh ASN dan stakeholder kepemerintahan di wilayah Jembatan Besi, RT, RW, LMK, Karang Taruna, dan seluruh kader-kader yang ada di wilayah Jembatan Besi bisa menjalin silaturahmi dalam kegiatan ini. Mungkin itu aja positifnya di sini kita saling bisa bertatap muka langsung. Kan selama ini kita nggak pernah bertatap muka antara pengurus dan ASN di Jembatan Besi. Kira-kira ada tambahan, Bang? Kalau dari saya pribadi, alhamdulillah, jadi segala unsur di Kelurahan Jembatan Besi ini bisa terkumpul. Jadi kita semua bersilaturahmi dari RW 1 sampai RW 10, kita jadi bisa saling mengenal. Dan alhamdulillahnya di tahun ini Pak Lurah tidak membeda-bedakan dari aspek mana, tapi Pak Lurah lebih bijaksana, kita semua bersama. Semoga kedepannya kita bisa lebih erat lagi. Tambahan lagi, satu lagi, mudah-mudahan seluruh stakeholder yang ada di Kelurahan Jembatan Besi, baik ASN, RT, RW, LMK, Karang Taruna, dan PKK bisa lebih bersinergi untuk memajukan Jembatan Besi yang lebih baik, yang lebih maju dan lebih mantap. Sekian. Bu, harapannya apa sih, Bu, ketika dalam hal ini pemerintahan Kelurahan Jembatan Besi menggelar acara silaturahmi dan halal bihalal bagi keluarga besar Kelurahan Jembatan Besi, baik itu ASN 3 Pilar, Ketua RW, LMK, FKDM, Ketua RT, PPSU, TP, PKK, dan Karang Taruna. Harapannya seperti apa, Bu? Apakah nantinya untuk tiap tahun ini akan selalu diselenggarakan? Seperti apa, Bu?
PPS maupun PKK kita bisa bersinergi dalam melakukan kegiatan, melakukan koordinasi ke wilayah ataupun di dalam kelurahan mau ditambahkan. Ya kira-kira ada tambahan atau apa masukan atau harapan-harapan lain seperti apa Bu? Kita bisa semakin solid ya Pak dalam beraktivitas, bisa ketemu masyarakat, bisa lebih berguna lagi karena kita ujung tombaknya pemerintah di bawah. Semoga semua kegiatan yang kita bisa lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama di wilayah Kelurahan Jembatan Besi. Sebagai pengurus wilayah dalam hal ini RT yang ada di Kelurahan Jembatan Besi, harapannya apa sih setelah dengan kegiatan yang baru saja diselenggarakan, kegiatan agama, silaturahmi halal bihalal ini? Seperti apa Bang tanggapannya Pak RT? Pendapat saya untuk kegiatan ini ada hal positif ya Pak ya, yang pertama, dan harapan saya itu mewakili RT mudah-mudahan acara ini terus berlanjut sampai tidak ada batas waktunya gitu. Setiap tahun bahkan maunya setiap bulan atau gimana, karena ini ada baik silaturahmi karena jalan prosesnya wilayah karena terjalinnya silaturahmi. Terus harapan saya kepada Pak Lurah, semoga Pak Lurah itu selalu memperhatikan RT, pengurus wilayah, RW, PKK, unsur wilayah aja lah. Kira-kira ada tambahan Ibu Pak RT? Sama aja, yang penting mah semuanya bersinergi, terus saling bahu membahu, kerja bersama, itu aja sih. Dan saya juga mohon maaf lahir batin pada semua RT, RW, Pak Lurah dan semua staf kelurahan. Bang, sebagai FKDM Kelurahan Jembatan Besi, apa sih apresiasi yang baru saja digelar dalam rangka acara keagamaan, silaturahmi dan hal behal ini? Menurut saya ini apresiasi banget ya, karena dengan adanya hal behal ini menambahkan kita bersinergi antara semua pengurus dari RT, RW, sampai dengan PKK itu semua kita bersinergi. Kira-kira harapan kedepannya ada nggak? Apa seperti apa? Harapan kedepannya seperti apa? Kira-kira? Harapan kedepannya semuanya tetap bersinergi. Oh gitu. Siap. Terima kasih Abang.